Salam hebat luar biasa. Perkenalkan saya Arif Rahmawan, salah satu calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gemolong, Kabupaten Sragen. Saya akan berbagi cerita tentang aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Saya akan menceritakan capaian giat saya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah saya. Giat yang telah saya lakukan adalah penumbuhan budaya kedisiplinan di sekolah. Tahap pertama yang saya lakukan adalah melakukan diseminasi pelatihan hasil saya belajar modul dari LMS Guru Penggerak, yaitu berupa strategi penumbuhan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, saya susun kepanitiaan dalam penegakan kedisiplinan. Saya berkoordinasi dengan seluruh elemen dan mangku kepentingan di sekolah. Saya susun jadwal dan juga susunan kepanitiaan tim penegakan kedisiplinan itu. Lalu saya lakukan sosialisasi dan upaya penegakan kedisiplinan. Sosialisasi yang saya lakukan mengarah kepada seluruh Bapak Ibu guru tenaga kependidikan, peserta didik saya dan orang tua, sehingga sebelum penegakan kedisiplinan itu dilakukan, seluruh stakeholder di dalamnya sudah mengetahui aturan bermain dan tata tertib yang ada di SMK saya. Selamat menyaksikan. Ibu bapak yang baik hatinya, tujuan aksi nyata saya pada modul 1.4 ini adalah membangun budaya disiplin di sekolah. Bagaimana aksi nyata saya dalam modul ini? Mari simak lebih lanjut. Aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 ini dilatar belakangi oleh belum seluruh guru memahami konsep budaya positif dan strategi di dalam mewujudkannya, terutama pada budaya positif kedisiplinan peserta didik dan seluruh warga sekolah. Oleh karena itu diperlukan sebuah diseminasi pemahaman konsep budaya positif dan strateginya, sekaligus implementasinya pada tataran di lapangan. Guru harus diberi pemahaman konsep tentang teori kontrol, keyakinan kelas, teori motivasi, dan segitiga restitusi. Setelahnya, barulah kita melakukan tindakan nyata, yaitu membangun budaya disiplin pada peserta didik. Tujuan dari aksi nyata ini adalah memberikan pemahaman kepada guru tentang teori kontrol, keyakinan kelas, teori motivasi, dan segitiga restitusi, serta menegakkan kedisiplinan peserta didik di dalam hal kehadiran, penggunaan atribut sekolah dalam berpenampilan, maupun penegakan tata tertib lainnya. Tolak ukurnya adalah terselenggaranya diseminasi konsep budaya positif. Aksi nyata ini dinyatakan berhasil manakala guru dapat memiliki pemahaman teori kontrol, keyakinan kelas, teori motivasi, dan segitiga restitusi dengan baik. Selain itu, para guru memiliki satu visi yang sama dalam upaya membangun budaya positif di sekolah. Tolak ukur selanjutnya adalah terjadi peningkatan budaya positif dalam hal kedisiplinan yang diterapkan pada seluruh peserta didik dan warga sekolah. Lini masa tindakan yang telah saya lakukan adalah pada minggu ketiga Desember 2022, yaitu saya melakukan penyusunan rencana kerja dan konsep aksi nyata. Lalu pada minggu keempat Desember 2022, saya berkoordinasi dan diskusi terkumpul dengan tim manajemen sekolah tentang aksi nyata yang akan saya lakukan. Pada minggu pertama Januari 2023, saya melaksanakan diseminasi konsep dan penyusunan rencana tindak lanjut. Saya menghadirkan ibu, bapak, guru, dan warga sekolah untuk menyimak hasil belajar saya melalui kegiatan guru penggerak ini. Saya menyampaikan poin-poin tentang konsep teori kontrol, keyakinan kelas, teori motivasi, dan segitiga restitusi. Lalu
pada minggu kedua sampai dengan minggu keempat Januari 2023 adalah kegiatan yang saya lakukan meliputi sosialisasi baik kepada warga sekolah, ibu bapak guru, peserta didik, komite sekolah maupun stakeholder yang lain yang memiliki kepentingan di SMA Negeri 1 Gemolong. Setelah dilakukan sosialisasi, barulah saya melakukan tindakan aksi nyata penertiban dan penegakan kedisiplinan yang sudah disosialisasikan dengan baik. Nah, pada minggu pertama Februari, saya melakukan penyusunan laporan aksi nyata dan mengunggahnya ke Learning Management System. Untuk mewujudkan budaya positif sekolah ini, tentu saja saya membutuhkan dukungan. Dukungan yang saya butuhkan meliputi tersedianya forum diseminasi dan ruang diskusi terkumpul. Selain itu adalah terfasilitasinya saya dalam upaya menegakkan kedisiplinan di sekolah. Bagaimana dokumentasi kegiatan aksi nyatanya? Mari tetap ikuti video rekaman ini dengan baik. Pada tahap awal, saya melakukan koordinasi dengan tim manajemen sekolah. Saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, guru BK, maupun juga dari tenaga kependidikan. Pada gambar ini, tampak saya melakukan koordinasi dengan teman-teman tenaga kependidikan dan juga dengan teman tim manajemen di SMA Negeri 1 Gemolong. Tidak lupa, saya pun juga berkoordinasi dengan pihak-pihak eksternal seperti Polsek Gemolong maupun dengan dinas terkait. Setelah saya melakukan koordinasi dengan tim manajemen sekolah maupun pihak eksternal, langkah selanjutnya yaitu saya melakukan diseminasi pelatihan modul 1.4. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan visi dari seluruh warga sekolah, terutama pada Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, sehingga pada saat nanti implementasi penegakan ataupun pengembangan budaya disiplin di sekolah, seluruh Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan dapat berpartisipasi dengan baik dan memiliki pemahaman yang sama. Kalau enggak ya enggak tahu. Coba ini misalkan Bapak Ibu guru yang mengambil pelajaran bahasa, ada berapa keterampilan berbahasa Bapak Ibu kalau sekarang? Ada yang berusaha Bapak Ibu? Bukan nanti ya keterampilan berbahasa ada berapa? Pak cuman dia tapi nebak keterampilan berbahasa Pak. Oh Pak, itu keterampilan berbahasa lama Pak. Di IKM itu ada 6 keterampilan berbahasa loh. Tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Buddha Tabu, wis maca capaiannya apa belum saya nggak tahu. Kalau jenengan mati di capaian pembelajaran itu ada 6 keterampilan berbahasa. Yang kedua nopo? Nah, ada pertanyaan bagus dari Bu Mati. Yang kedua ini pertama adalah keterampilan memirsa Bu. Tindakan yang salah, kita tanya dulu. Jadi kalau ada anak yang melakukan pelanggaran, misalkan tadi terlambat dulu, kenapa kamu melakukan hal itu? Apa yang melatar belakang? Kita tanya dulu. Sesuai Pak setelah pelajaran MPK harus diuji gitu kan? Ya monggo lah, ini kita kan bicara masih di tataran teori. Nah, Ibu Bapak yang baik hatinya, demikian tadi penggalan diseminasi pelatihan modul 1.4 yang telah saya lakukan. Selanjutnya, marilah kita simak gambar maupun video dokumentasi sosialisasi budaya disiplin dan penegakan tata tertib di sekolah kepada seluruh pemangku kepentingan di SMA Negeri 1 Gemolong. Selamat menyaksikan.
Ibu pembangunan yang proyeknya ini akan secara kompak untuk sampai semua itu juga secara dulu lama sekali dari jalan komputer menyukseskan Baik, hari ini saya kumpulkan nenek guru saya pelajaran nomor isune razia ini ukuran jatah razia saya. Baik anak-anakku sekalian, saya berdiri di sini ini adalah tindak lanjut realisasi dari janji saya waktu saya berdiri 2 atau 3 minggu yang lalu saat saya menjadi pembina upacara. Masih ingat? Oke, saya merasa tidak senang pada anak-anak yang tidak disiplin. Maka janji saya merealisasikan. Sekolah sudah menerbitkan surat, sudah dibaca belum tanda kutipnya? Oke, baik. Kita akan mulai bertahap satu demi satu, langkah demi langkah. Tahap sosialisasi berakhir pada tahu tidak tahu, baca tidak baca, dengar tidak dengar, semuanya kenal. Jadi besok tidak ada kata-kata saya tidak baca aturannya Pak, saya tidak tahu Pak. Paham? Oke, terima kasih. Yang berikutnya yang perlu saya berikan pemahaman kepada kalian semua. Tata tertib ditegakkan itu bukan karena saya atau sekolah ingin mempersulit kalian. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa Bapak Ibu guru sudah mulai merasa tidak nyaman dengan perilaku kalian. Kalian di sini bisa berdoa ya, bukan pada 1 atau 2 anak saja, tapi jumlahnya cukup banyak. Saya bersyukur hari ini tadi saya mendapati bahwa tingkat keterlambatan sudah menurun. Saya bersyukur. Oke, nanti kita bisa lanjut aturan mainnya seperti apa, kemudian sanksinya apa nanti sebentar Pak. Tak boleh menek siji. Jujur, 2 disiplin, 3 entengan. Nah, saya ini itu kita mulai dari sekarang. Bekali diri dan sebagainya. Itu ya. Jadi bukan untuk mempersulit. Silakan ada kritik saya atau sekolah boleh. Tapi sekali lagi garis bawahi, tata tertib itu untuk mendisiplinkan. Ada mau protes boleh protes, silakan datang ke kepala sekolah. Tata. Ada mau protes silakan datang ke kepala sekolah. Saya datang di sini diserahkan oleh orang tua, dipasarkan oleh orang tua. Satu kata menjadi bapak ibu kalian, tolong didik anak saya dengan sebaik mungkin. Nah, tata tertib ini adalah salah satu cara kami untuk mendidik sikap dan perilaku kalian. Itu saja pesan saya. Mari kita bersama di sini ya. Kemudian yang kedua, sudah tidak ada lagi tadi ceritanya keluar masuk dari sekolah kita ya. Jam belajar dari Senin sampai Jumat Anda berada di sini. Oke. Yang paling penting saya mau sampaikan di sini adalah tolong juga bijak bermedsos ya. Coba di share. Sepanjang Anda menggunakan seragam, Anda masih menjaga nama baik SMA Gemolong. Saya tidak rela sampai saya mati, saya tidak rela SMA ini nanti ada orang-orang yang mengotori. Gitu. Maka bersama-sama kita belajar gitu ya. Oke, terima kasih. Saya berikan ke Pak Fadi. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang baik hatinya. Berikutnya kita akan simak bersama dokumentasi pelaksanaan kegiatan aksi nyata pembiasaan budaya disiplin di SMA Negeri 1 Gemolong. Beberapa gambar dan video yang akan ditayangkan merupakan beberapa contoh saja, yaitu penegakan budaya disiplin di SMA Negeri 1 Gemolong sebagai wujud aksi nyata saya di dalam mengimplementasikan modul 1.4 budaya disiplin sekolah.
untuk menuju sekarang. Tahu nggak konsekuensinya apa kalau naik? Gimana? Apa? Lagunya guyu. Jangan dilakukan ya. Jadi aku udah kali sampai ketemu Pak Arif lagi pasti ada panjangnya. Tapi ya, jadi semua orang itu sudah di situasi yang sama. Maka persiapkan diri dengan baik. Tahu besok harus mungkin ya ngobrolnya sore, jangan keluar. Masih udah hidup ke ruang tiket belum? Udah kan? Belum ya, mestinya kamu keluar dari sekolah itu ruang itu ya. Sudah silakan masuk. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, Ibu Bapak yang hebat luar biasa. Demikianlah capaian yang telah saya lakukan sebagai aksi nyata saya dalam mengimplementasikan modul 1.4 budaya positif. Saya dapat merefleksikan bahwa saya merasa senang dan bahagia karena dapat bersinergi dengan seluruh elemen dan pemangku kepentingan di SMA negeri saya dalam mewujudkan budaya positif kedisiplinan. Saya menjadi menyadari bahwa sebuah kedisiplinan dan cara berkolaborasi antar stakeholder di dalamnya itu menjadi sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan. Saya merasa bahwa upaya saya ini telah mampu memberi warna perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dinyatakan dengan perubahan-perubahan sikap yang positif, budaya positif, kedisiplinan, ketertiban dalam masuk, angka keterlambatan yang mulai menurun, kemudian ketertiban dalam menggunakan berpakaian maupun berpenampilan. Oke, mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan dengan budaya positif yang jauh lebih bermutu. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.